mereka nih yang baru pendatang baru gitu loh, yang langsung pakai AI gitu loh, langsung pada latahan banget semua FOMO pakai AI. Aduh, nggak ada effortnya banget nih. Syukur, kalau gue sih syukurin, gue syukurin. Hey guys, welcome back. Ketemu lagi men sama gue Jarwo56 back with another video vlog today. Waduh, udah weekend aja nih. Kayaknya ini topik hangat yang lagi pengen gue bahas ya. Bentar. Ini gue cek dulu. Gue ilangin dulu noise reductionnya, jadi suara motor gue kedengeran ya. Jadi bener-bener suara gue dulu. Bentar ya. Cek dulu, setting dulu. Tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Suara engine motor gue kedengeran gak nih? Gua close dulu mic di bike gue, di motor gue. Jadi nih guys, gue pengen bahas topik yang lagi hangat banget ya. Bukan hangat nih, lagi mengerikan banget bagi para kreator-kreator di YouTube ya, di YouTube. Jadi gue pengen bahas ini dan kemungkinan lu juga harus aware sedikit karena nih bener-bener menegangkan. Polisi, bukan polisi aparat keamanan ya, policy ya bahasa Inggrisnya. Jadi ketetapan dan peraturan baru yang ditetapkan oleh YouTube ini menjadi kabar gembira pun menjadi kabar mengerikan bagi lo semua kreator-kreator yang benar-benar original kreator ataupun juga kreator yang abal-abal ya, yang intinya pengen cepet instan, pengen cuan tapi yang mau bikin konten secara low effort ya. Jadi kasihan konten kreator yang benar-benar original, yang benar-benar menghasilkan konten di channelnya benar-benar totalitas dan juga benar-benar berkualitas kayak gua. Udah. Tapi gua udah malas bikin berkualitas gitu deh. Viewernya juga jatuh banget. Maunya banyak lagi. Kenapa gua jadi curhat sih? Bentar ya. Ayo kita jalan dulu sembari gua prepare nih. Duh, kayaknya sore-sore gini macet gak ya? Bener sih enggak ya. Oke, ini tanggal berapa nih sekarang nih? Bentar ya. Sekarang tanggal 11 Juli, Friday 2025. Bener gak sih? 0-nya 3 tuh 1000 ya. Kalau 0-nya 2 tuh 100. Jadi 2025. Gue sok bahasa Inggris banget sih. Jadi apa ini guys ya. Sekarang adalah tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Ya 4 hari lagi you prepare deh ya. Lu cek channelnya yang udah dimonetize atau enggak yang udah bisa menghasilkan dari YouTube ya. Apakah konten lu bener-bener melanggar di kebijakan baru ini ya. Jadi intinya nih guys ya, kebanyakan ya sekarang ini para kreator benar-benar khawatir ya, yang seperti gue hadirkan di layar vlog kamera gue ini adalah bahwa banyak banget kreator-kreator yang sangat tidak gimana ya, benar-benar khawatir akan kebijakan YouTube yang sekarang ini. Tapi secara pribadi ada yang pro, ada pun juga yang kontra ya. Tapi kalau gue nih, gue berada di tengah-tengah karena dulu gue masih pro, tapi sekarang gue udah bergeser menjadi ke arah netral, ke arah kontra karena gue mulai melakukan ini juga. Dan gue punya sebab dan musababnya ya kenapa gue melakukan ini, dan akan gue terangkan sembari kita ngevlog jalan-jalan ini. Jadi intinya gini guys, YouTube melakukan kebijakan baru yang mana konten-konten ya seperti yang lu lihat nih, gue akan menghadirkan screenshotan langsung dari kamera gue ini dengan canggih, terhubung dengan internet 4K. Jadi bang ini nih guys, YouTube melakukan kebijakan baru seperti yang lu lihat nih, yang gue hadirkan di sini. YouTube channel monetize policies, bukan polisi aparat alias polisi, ini polisize ya, polisi. Jadi Juli 15 2025, we are making a minor update to our repetitious content policy to better clarify. This include content that is repetitive or mass production. Aduh, lu sendiri baca aja sendiri ya. Intinya Google update di situ ya. Gue nggak bisa baca nih karena gue sembari motoran juga. Gue nggak ngosan nih. Gue harus konsentrasi sebagai driving dan juga sebagai vlogging. Itu kan ada suatu gerakan yang susah gitu lah. Antara otak dan megang motor itu susah. Jadi intinya nih gue sembari berkendara ya. Dan juga intinya guys, ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh YouTube yang benar-benar membuat para kreator ketar-ketir men. Termasuk gue sih nggak terlalu ketar-ketir ya, karena memang nggak ada yang gue khawatirkan. Gue cuma mengkhawatirkan satu,
yaitu konten gua suara gua udah bosan pakai suara asli gua ini, karena gua ya tahu sendiri lah, channel gua juga nggak gede-gede amat. Channel gua tuh kecil cupu alias kelas 3 dan alias kelas bener-bener apa ya, di bawahnya kodok apa sih kalau belum ini ya, bertelur ya, pokoknya itulah intinya. Jadi intinya ini YouTube sudah melakukan kebijakan baru yang akan menyingkirkan konten-konten sampah ya. Syukur, gue sih bersyukur banget ya. Dan di sini guys ya, YouTube akan memfilter ya channel-channel yang menghadirkan konten-konten seperti konten tanpa wajah ya, di situ ya, yang menghadirkan konten tanpa wajah. Jadi isinya tuh tanpa wajah. Terus kedua, intinya konten yang benar-benar diproduksi dengan low budget, bukan low budget ya, low effort. Jadi benar-benar asal, yang penting upload gitu ya. Dan juga yang paling lagi benar-benar ngetren sekarang yaitu konten AI. Syukur ya para AI kreator yang sering ngasih tutorial instan ya buat bikin konten-konten di YouTube dengan menggunakan AI. Mampus. Syukur, gue syukurin karena ya bagaimana konten kreator yang original, yang asli ya, yang udah bikin konten berkualitas, yang benar-benar sudah effort dari segi suara syutingnya, dari segi editingnya, dari segi ide narasi dan sebagainya ya. Mereka nge-provide berbagai macam peralatan, equipment segala macam, kalah sama konten kreator yang asal ngetik prompt doang. Mampus, syukur, gue sih bergembira ya. Nah di sini letaknya ada kontranya nih guys, karena mereka yang sudah dimonetize oleh YouTube itu akhirnya memprotes bahwa konten mereka yang benar-benar udah mereka posting dari misalnya sehari gitu ya, mereka bikin short dengan menggunakan prompt AI, jadi bisa menghasilkan satu hari bisa menghasilkan 20 video short ataupun video panjang gitu ya. Gila, itu ngalahin konten kreator original yang benar-benar punya extra high effort. Mereka kan low effort guys, mereka benar-benar menggunakan semua AI untuk memproduksi filmnya ya, ataupun videonya ya. Dan itu benar-benar merugikan para kreator yang benar-benar effort lebih lah, yang menghasilkan video dengan keringat sendiri, bikin narasi sendiri, ide sendiri, syuting sendiri, editing sendiri. Nah itu di situ YouTube lagi ngebersihin hal-hal seperti ini guys. Dan gue tuh mendengarin berita ini gembira banget. Tapi di sisi lain, karena kalau gue pribadi ya, gue karena mulai bosen dengan suara gue, jadi gue mulai merubah suara gue dengan AI, jadi pakai suara AI gitu. Tapi tetap video gue isinya gue sendiri, gue syuting sendiri, gue edit sendiri, gue memperlihatkan pokoknya asli, nggak ada campur tangan AI di situ. Suara gue doang gue memakai AI. Tapi di sini juga YouTube memberikan kebijakan bahwa suara juga akan berdampak pada channel lu guys. Jadi ini akan jadi incaran YouTube untuk dibersihkan channelnya dan akan di take down dan nggak akan bisa dimonetize lagi. Oke, sedikit ya. Jadi in order to monetize a part of YouTube Partner Program YPP, YouTube has always requirement creator to upload original and authentic content guys. Jadi tanggal 15 Juli 2025 YouTube update segala macam peraturannya ya, untuk mengidentifikasi bahwa produksi video-video yang dibuat oleh kreator yang dengan jangka banyak banget dan juga pengulangan terus-terusan ya. Jadi poin intinya nih, ini gue terjemahin adalah bahasa simpelnya ya, yang gue tangkap adalah mereka itu akan melakukan sedikit perubahan pada kebijakan konten berulang guys, agar lebih jelas bahwa ini juga mencakup konten yang isinya sama terus. Jadi intinya tuh bisa menghasilkan konten terus-terusan banyak guys, banyak banget, atau dibuat massal ya. Terus nih mereka juga mengganti nama kebijakan ini sebagai konten berulang dan juga jadi konten gak asli. Jenis konten seperti itu memang dulu tuh nggak bisa dimonetasi guys, karena mereka tuh hanya memberi penghasilan untuk konten yang asli dan orisinal ya. Jadi nggak ada perubahan pada kebijakan konten daur ulang, reuse konten ya, seperti. Jadi intinya nih guys ya, YouTube mengincar channel-channel yang menghasilkan konten seperti konten konten yang mengandung komentar ya. Jadi klipnya orang dikomentarin, di situ ada komentarnya, videonya orang tuh nggak effort banget kan, dia cuma ngomong tapi ngomentarin orang ya. Itu ngomentarin isi video orang terus dicomot tuh videonya, dimasukin ke situ. Terus ada klip-klipnya, gambar-gambar doang, terus pakai suara AI. Nah itu jadi incaran juga. Terus video kompilasi, lo pernah nonton hotspot di TV gitu kan, yang kompilasi video lucu-lucu kayak, atau video
misalnya 10 orang yang 10 orang yang bego di jalanan kalau lagi berkendara gitu ya, diambil klipnya dari klipnya orang terus dimasukin ke channelnya dia, itu jadi incaran juga. Dan juga video reaksi guys, misalnya gue bikin video games review, konsol review gitu ya, misalnya video game gue ngebahas Sony PlayStation gitu ya. Nah video gue direaksi sama orang, itu juga jadi incaran buat YouTube buat dibersihin. Nah yang paling bener-bener gue gembira banget adalah kreator-kreator yang bisa menghasilkan cuan banyak dengan hanya memberikan video AI, full AI tuh, gambar atau enggak video-video ya. Wah, yang sekarang bergelimangan di YouTube banyak banget itu. Gile bener dah. Gua tuh gembira banget YouTube ngebersihin sampah-sampah kayak gini. Jadi kasihan kreator yang original tuh ditutupin sama konten kreator kayak gini nih yang pernah gue bahas di zaman dahulu kala ya. Jadi intinya konten kreator yang berkualitas kalah sama mereka yang pakai prompt ya, ngetik klik terus bisa ngasilin video gitu ya, terus bisa ngeraup duit dari situ. Yang kasihan yang udah syuting, yang udah bener-bener pakai effort lebih, itu tenggelam, kadang-kadang tenggelam juga karena mereka ini. Dan YouTube nih bener-bener ngebersihin. Dari situ gue pro-nya tuh, gue pro banget. Tapi di sisi lain kalau gue pribadi ya guys ya, di era AI ini yang katanya maju ya, tapi kita disuruh mundur untuk menggunakan teknologi bukan teknologi ya, maksudnya kita disuruh mundur untuk menggunakan konten original tanpa campur tangan AI ya di sini. Nah, gue juga bingung, sedangkan YouTube sendiri menggunakan tools AI-nya sendiri untuk ngebantu kreator untuk ngebikin kontennya lebih cepet ya. Kenapa kita kalau pakai konten kalau kita pakai AI dari luar terus kita masukin ke YouTube, kenapa juga harus dipermasalahkan sama YouTube di situ ya? Gue kontranya seperti itu gitu, karena mereka sendiri juga memberikan tools AI-nya agar membuat video juga lebih cepat gitu loh. Dan gue jamin di luar sana banyak kreator yang berkualitas juga yang menggunakan AI, tapi nggak sepenuhnya menggunakan AI gitu loh. Contoh kayak gue gitu ya, gue menggunakan suara gue doang gitu loh untuk dirubah menjadi suara AI. Jadi gue ngetik doang, terus inilah gue malas pakai suara asli, gue malas recording, gue malas gue intinya gameplay yang udah ataupun video yang udah gue shoot, ya udah gue malas buka mikrofon, gue malas recording di studio untuk ngasilin suara gue yang bener-bener bening gitu ya. Jadi gue pakai teknologi ini untuk ngebeningin suara gue, ngebersihin suara gue dari noise yang nggak penting gitu. Nah ini juga menjadi incaran. Jadi video faceless tanpa muka guys ya akan diincar sama YouTube. Waduh, ngeri banget tuh. Jadi lu semua yang udah punya konten tanpa muka ya, itu akan jadi incaran apakah bisa dimonetize atau enggak. Terus yang itu sih gue nggak terlalu khawatir ya, tapi intinya nih mereka yang ketar-ketir adalah mereka yang full punya AI ya. Di samping dalam kurung tadi yang gue bilang tadi ya, video yang akan jadi incaran adalah mereka yang bikin video seperti komentarin doang ya, komentari klipnya orang ataupun klip-klip lagu suara mereka nyanyi terus di pitch pakai AI ya, itu diincar juga. Terus video-video kompilasi kayak hotspot ya, terus sama video reaksi orang tuh, lu ngereaksiin videoin orang tuh juga pakai jadi incaran. Tapi yang disorot ini yang gue lagi bahas ini adalah orang yang benar-benar full AI, jadi gambar terus digenerate pakai prompt gitu, jadi benar-benar bergerak tuh jadi ketahuan. Jadi itu adalah full AI tanpa effort ya. Dan banyak banget deh pokoknya yang bakal dibersihin sama YouTube. Gue seneng banget guys ya, gue seneng banget. Tapi poin intinya gue nggak terlalu khawatir, dan kalaupun memang kena gitu ya, nggak bisa dimonetasi lagi atau gimana gitu misalnya. Dan ini ada kemungkinan kalau misalnya mereka ini akan di take down sama YouTube dan dibersihin, karena memang YouTube benar-benar mau menghargai secara penuh kreator ya yang benar-benar bikin kontennya berkualitas. Dan ini sejalan dengan visi gue yang selalu dulu juga gue selalu terapin, bahwa ya kreator-kreator kecil yang benar-benar udah berusaha keras janganlah diselimutin atau dikarungin sama mereka nih yang baru pendatang baru gitu loh, yang langsung pakai AI gitu loh, langsung pada tahan banget semua FOMO pakai AI. Aduh, nggak ada effortnya banget nih. Syukur, kalau gue sih syukurin gitu loh, maksudnya great job YouTube dulu tuh udah bener-bener
ngedenger isi hati para kreator kecil yang benar-benar bisa mengeluarkan semua effortnya untuk bisa menghasilkan suatu konten berkualitas daripada mereka-mereka yang cuman ngandalin AI doang. Meskipun memang kita harus mengakui, kita harus menerima AI ini udah merajalela gitu loh. Dan ini ini juga udah nggak bisa kita sangka lagi bahwa AI akan menggerus industri juga, tapi juga nggak bakal menghilangkan mereka-mereka yang benar-benar bisa bisa memanfaatkan AI tanpa harus menjadi budak AI itu sendiri gitu loh. Gua tuh benar-benar paham bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman dan jangan jadikan AI itu sebagai gimana ya, kita menghamba pada AI gitu loh. Justru kita jadiin AI itu adalah sebagai sendal kita buat kita bisa kerja lebih cepat tanpa harus mengurangi kreativitas yang sudah Allah berikan bagi kita ya. Otak kita tuh lebih canggih daripada AI, makanya AI itu belajar dari kita, dan kita jangan jadi bego gara-gara kita menghamba sama AI ya. Justru kita harus jadiin dia sebagai sendal kita injek bawahnya gitu loh, bagi pijakan buat bantu sebagai tuas ungkit kita di masa depan gitu loh. Jadi main intinya guys, bagi lu semua yang ketar-ketir ya, sekali lagi cek di YouTube update ya. Bagi lo yang udah dimonetize, bagi lo kreator-kreator yang udah gede cuan yang selalu pakai prompt, mampu syukur ya, gue suka bilangin gitu aja ya. Dan tobat ya, jangan terlalu pakai AI melulu. Makanya jadiin itu sebagai yang tadi gue bilang, sebagai tools doang. Dan bagi lo semua kreator-kreator kecil kayak gue nih, yang benar-benar sudah berusaha effort keras dan masih cemen-cemen dari segi viewer ataupun viewer ataupun juga pendapatan, walaupun lo udah bertotalitas segala macam, jangan menyerah men. Lo bakal masih tetap dilirik sama mereka-mereka yang menghargai karya lo ya. Jadi intinya guys, ini sore-sore gue lagi menuju Homey dan gue mau pulang. Aduh, tenggorokan gue haus banget gara-gara gue ngomong sembari ini. Gue takut banget lebih banyak ini ntar lo bosan dan gue harus konsen di perjalanan. Intinya thank you for watching. Thank you for subscribing STD Retro. Bye bye guys. Tetap semangat dan tetap konten tanpa AI ya. Tanpa AI, gunain aja AI, tapi jangan kebablasan ya. Oke, thank you for watching, thank you for subscribing STD Retro. Bye bye.